Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbincang-bincang ya tentang etika profesi dalam media massa bersama Mbak. Silakan Mbak, perkenalkan terlebih dahulu namanya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Umairo, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, semester 7, tepatnya dari kelas 7A. Sebelumnya saya mau bertanya sama Mbak ya. Mbak sendiri bekerja di bidang apa? Baik Mbak Kiki, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya sendiri itu bekerja sebagai di bidang pelayanan atau penjualan, yang mana saat ini tepatnya saya bekerja di salah satu penjualan handphone di Provinsi Bengkulu, yaitu di Counter M98. Nah, saya sendiri itu bekerja di bidang pelayanan. Misalnya saya itu seperti menjual saldo. Nah, saldo itu bisa saya jual kepada konsumen. Nah, kemudian saya juga bekerja juga di penjualan dari voucher, yang mana voucher itu biasanya dibeli oleh masyarakat atau konsumen, itu digunakan untuk internet, Mbak. Internet misalkan saat ini itu hampir 24 jam itu kita hidupnya itu di media sosial atau media massa. Nah, tentu saja media massa atau media sosial ini membutuhkan adanya kuota. Nah, kuota ini manfaatnya sangat banyak ya Mbak ya. Pertama, kita bisa mengakses informasi melalui internet, Google, YouTube, ataupun seperti Instagram atau Facebook dan lain-lainnya. Kemudian juga saya itu menjual di aksesoris handphone juga. Aksesoris handphone seperti casing, kemudian anti gores, dan masih banyak lagi Mbak. Saya juga menjual handphone. Handphone itu tentu sudah banyak sekali ya dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana handphone saat ini hampir itu setiap hari atau hampir setiap waktu kita menggunakan handphone. Nah, handphone ini itu sendiri Mbak, saat ini sangat-sangat dibutuhkan karena seperti saya sendiri itu selain bekerja, saya juga seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa sekarang itu sangat butuh ya, apalagi di masa pandemi iya, ini di masa pandemi ini kan kebanyakan saya mengerjakan tugas-tugasnya melalui daring online. Baiklah Mbak, di sini saya mau menanyakan tentang pelayanan. Nah, bagaimana sih pelayanan Counter M98 dalam etika profesi di media massa? Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan ya Mbak sedikit. Baik, mengenai pelayanan yang berkaitan dengan etika media massa itu sendiri, banyak sekali ya Mbak ya. Misalnya saya itu harus memperlakukan konsumen itu dengan baik, melayaninya dengan ramah. Kemudian ketika konsumen mencari sesuatu atau membutuhkan sesuatu, saya itu harus bisa menyenangkan hati dari konsumen tersebut, sehingga konsumen itu ketika ingin membeli atau membutuhkan sesuatu ke tempat kami atau tempat saya bekerja itu, dia akan senang karena pelayanannya, oh di sana tempatnya bagus, pelayanannya bagus, kemudian karyawannya itu sangat ramah terhadap pelanggan-pelanggannya. Dan tentu saja saya mempelajari pelayanan ini tentunya dari media massa. Kebetulan saya itu hobi nonton di YouTube. Nah, dari YouTube itu sendiri saya banyak belajar Mbak, bagaimana sih pelayanan, etika profesi pelayanan saya terhadap konsumen, kemudian bagaimana saya harus membuat kenyamanan terhadap konsumen, seperti itu Mbak. Karena banyak sekali ya Mbak pegawai-pegawai kalau melayani konsumennya dia dengan ketus ngomongnya itu sangat buruk menurut saya. Ya, tentu karena pelayanan itu harus dinomorsatukan terhadap konsumen. Betul sekali. Terutama itu kenyamanan tentunya. Terus tata krama kita harus baik terhadap konsumen. Ya, betul. Kalau kita acuh tak acuh, tentu saja penjualan kita nggak akan pernah maju seperti itu. Oke Mbak, di sini juga saya ingin menanyakan tentang etika profesi Mbak di media massa kan. Gimana sih cara Mbak mengelola memanajemen waktu Mbak, sedangkan Mbak ini kan adalah seorang mahasiswi kan. Nah, gimana cara Mbak
memanage waktu antara bekerja sama ke kampus atau seorang mahasiswa lah Mbak? Gitu. Kalau saya sendiri itu Mbak, kalau membagi waktu ya antara kerja Ya. dengan kuliah itu memang kalau dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya bisa juga dikatakan mudah. Biasanya itu ketika saya pagi, biasanya kalau saya ke kampus itu sorenya saya bekerja gitu sampai malam biasanya. Tapi kalau pagi nggak ke kampus ya saya dari pagi sampai malam tuh bekerja di sana. Kemudian saya membagi waktu, misalnya ketika saya mengerjakan tugas-tugas kuliah itu bisa saya bawa sambil bekerja seperti itu. Misalkan ada tugas di media massa ataupun media apa yang lainnya seperti itu, biasanya tugas-tugasnya itu saya bawa. Nah, ketika ada konsumennya itu rame ataupun konsumennya banyak yang berkunjung, banyak yang membeli, itu saya berhenti mengerjakan tugasnya. Nah, ketika konsumennya itu lagi sepi ataupun dalam senggang, nggak ada kegiatan yang dikerjakan, itu biasanya saya mengerjakan tugas itu. Nah, kemudian selain saya bawa ke tempat kerja, tugas saya itu sendiri saya kerjakan ketika pulang dari tempat kerja. Oh, gitu ya. Iya. Mbak, ya. Misalkan di malam hari itu kan pulangnya jam 10:30 itu baru selesai. Nah, dari 10:30 itu saya mengerjakan tugasnya seperti itu sampai tugasnya selesai, ataupun tinggal beberapa lagi pertanyaan yang belum diselesaikan, biasanya saya selanjutkan di besok hari. Iya, sangat baik, sangat bagus ya Mbak untuk dicontoh sama mahasiswa lain untuk cara memanajemen waktu. Kemudian ya Mbak, di sini saya juga ingin menanyakan, kan sekarang lagi pandemi ya Mbak, bagaimana sih cara penjualan dalam counter M98 itu, cara penjualannya itu seperti apa gitu Mbak? Kalau penjualan di masa pandemi ini biasanya itu kami melalui online bisa. Seperti misalnya kami promo di Facebook, kemudian di WA ataupun Instagram, itu banyak sekali kami lakukan promo. Dan sekarang ini ada berapa persen gitu, banyak yang datang langsung ke counter, karena mereka tuh kadangan kalau dikirim lewat itu tuh nggak puas, katanya pengen lihat langsung. Ya sudah, kami melayaninya secara langsung ya. Kemudian kami juga di M98 itu juga proses penjualannya itu bisa menggunakan aplikasi tersendiri. Nah, kami itu sudah memiliki aplikasi yang namanya itu aplikasi M98. Nah, dari aplikasi itu sendiri konsumen itu datang, misalnya tuh mau membeli apa, itu kami promosikan. Kalau mau lebih murah, Mbak bisa lewat aplikasi ini atau Kakak bisa lewat aplikasi ini. Nah, di aplikasi itu sudah banyak banget itu Mbak penjualan-penjualan yang ada di M98 itu. Misalnya seperti tadi saya jelaskan, itu ada saldo atau voucher, kemudian aksesoris, itu segala macam, handphone itu ada. Dan di sana juga banyak sekali promo-promo yang sangat menarik ya tentunya. Dengan adanya ini, alhamdulillah banyak sekali konsumen yang membeli di counter kami, dan pendapatannya juga alhamdulillah cukup lah. Jadi Mbak, di sini saya mau juga menanyakan ya Mbak, apakah cabang M98 itu sudah lumayan meluas? Soalnya saya ada mendengar katanya sih M98 itu udah banyak ya cabangnya, apakah itu benar Mbak? Alhamdulillah kalau sekarang cabang dari M98 ini ada 5 ya Mbak ya. Lebih tepatnya di Lingkar Barat, tempat saya tinggal itu sendiri. Kemudian di Pagar Dewa itu ada juga, kemudian di Kandang Limun, ada di Sao Lebar, sama di Talang Kering. Alhamdulillah ya Mbak ya, banyak. Sekarang cabang dari M98 ini owner kami sudah membuka cabang. Insya Allah kalau ada rezeki semoga aja bisa membuka cabang di lainnya. Amin. Itulah teman-teman, kalau kalian mau membeli ya silahkan datang. Tadi juga ada aplikasinya tadi ya, ada ya, aplikasi M98 tadi pada teman-teman kalau yang ada boleh. yang mau ya
Boleh, kalau mau bisa japri sama saya. Ya. Kemudian ya Mbak, di sini kan tadi Mbak sudah menjelaskan cara penjualan, cara pengelolaan. Di sini saya ingin lebih mendalam lagi ya Mbak ya. Kan tadi kan saya sudah menanyakan, sekarang kan lagi pandemi, itu susah kan kalau itu tadi untuk promosi secara langsung, hanya tadi kan lewat online tadi kan. Nah, cara mempertahankan penjualan dalam counter Mbak itu kayak gimana sih? Nah, gimana Mbak? Tentunya kalau kami ingin mempertahankan penjualan itu, kami harus meningkatkan lebih tahap lagi lebih baik. Seperti yang kami jual itu kualitasnya harus bagus ya, konsumennya ketika membeli itu harus puas. Kemudian kami juga harus memiliki sifat-sifat yang baik yang tentunya kemudian kita juga itu dalam setiap bulannya itu harus mengadakan promo. Nah, promo itu sendiri misalnya adanya potongan dari harga normal, misalkan harganya dari 50.000 itu kami bisa memotong atau memberikan diskon itu 10%. Nah, jadi kan itu cukup lumayan kan Mbak ya. Nah, di sana dari itu juga kami bisa mempertahankan sampai sekarang dengan adanya promo, kemudian kami menjual produk-produk yang berkualitas, yang tidak mengecewakan pembeli seperti itu. Ini sangat seru ya kawan-kawan sekalian. Kalau kalian ingin, ini bisa juga kalian jadikan motivasi sebagai motivasi kalian. Yang mana yang kalian pengen sekolah tapi tidak ada uang, baik bisa dicontoh Mbak ini, Mbak Apri kan. Itu sangat baik sih manajemen waktunya menurut saya. Terima kasih ya Mbak ya, sekali lagi ya. Oke, saya ada sedikit pesan untuk teman-teman. Oh ya, Boleh, Mbak? boleh. Buat teman-teman, ketika kita ingin meraih pendidikan, kita itu nggak harus memiliki uang yang banyak. Itu kita bisa bekerja, kemudian kita itu nggak perlu malu kita bekerja di mana. Kemudian kita juga nggak harus malu status kita meskipun kita bukan dari orang kaya, tapi kita juga harus semangat ya mengejar cita-cita. Dengan cara kita bisa bekerja, menghasilkan uang yang banyak, tentunya kita bisa membanggakan orang tua terutama. Wah, sangat bagus ya Mbak motivasinya kepada teman-teman. Semangat, tetaplah semangat dalam bekerja maupun belajar ya. Makasih Mbak. Sama-sama.